Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang definisi, tujuan, fungsi, sikap penulis, dan bahasa karya ilmiah, serta kita akan membahas juga karya ilmiah populer. Kita mulai dengan definisi dari karya ilmiah. Karya ilmiah bisa didefinisikan sebagai tulisan yang berdasarkan penelitian yang ditulis secara sistematis, berdasarkan fakta di lapangan, dan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Jadi ada tiga kata kunci setidaknya suatu karya disebut dengan karya ilmiah. Yang pertama, ditulis secara sistematis, sesuai dengan fakta di lapangan, dan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Kita masuk kepada ciri-ciri karya ilmiah. Ciri yang pertama adalah karya ilmiah mengacu kepada teori. Jadi dalam menulis karya ilmiah harus ada teori dari pendapat para ahli untuk dijadikan sebagai tolak ukur pembahasan dan penjawaban persoalan, kemudian juga sebagai data penunjang atau disebut dengan data sekunder, dan juga digunakan untuk menjelaskan, menerangkan, mengekspos, dan mendeskripsikan suatu gejala, serta untuk mendukung dan memperkuat pendapat apa yang ditulis oleh penulis. Kemudian ciri yang kedua adalah berdasarkan fakta, bahwa informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya, dan konkret. Intinya harus sesuai dengan apa yang didapatkan. Kemudian logis. Logis di sini berarti rasional dan dapat diterima akal. Jadi sebuah karya ilmiah harus dapat diterima oleh akal dan juga dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut alasan-alasannya. Kemudian ciri selanjutnya adalah objektif. Maksudnya dalam menulis sebuah karya ilmiah harus apa adanya, sesuai fakta yang ditemukan. Tidak boleh misalnya karena tidak suka dengan di suatu tempat atau suatu institusi dan kita sedang melakukan riset di sana, hasilnya sebenarnya bagus, tetapi karena ketidaksukaan kita terhadap institusi tersebut, kita ambil yang tidak baiknya saja. Nah, itu tidak objektif. Kemudian yang selanjutnya adalah sistematis. Nah, maksud dari sistematis adalah penulisan atau penyajian dalam penulisan karya ilmiah harus disajikan secara teratur, kronologis, dan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Kemudian yang keenam adalah sahih atau valid. Maksudnya, bentuk maupun isi karya ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Nah, jadi biasanya setiap institusi akan memberikan seperti panduan-panduan yang harus diikuti dalam membuat sebuah karya ilmiah. Nah, itu penulis harus mengikuti. Dan juga yang paling penting adalah dalam penelitian atau menulis karya ilmiah ada penjelasan ataupun teori yang harus diikuti dalam menuliskan, kemudian juga meneliti
dan menyimpulkan suatu hasil penelitian. Selanjutnya adalah jelas. Maksudnya, karya ilmiah, penulisan dari karya ilmiah ini harus ditulis dengan sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keraguan dalam benak pembaca. Kemudian selanjutnya adalah saksama. Maksud dari saksama adalah peneliti atau penulis karya ilmiah harus menulis dengan cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian agar mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi dalam penulisan atau pengambilan kesimpulan. Kemudian tuntas. Nah, sebisa mungkin pembahasan dalam karangan ilmiah harus sampai ke akar-akarnya. Tetapi kita juga tidak boleh mengambil pokok permasalahan terlalu luas. Maka dari itu, biasanya dalam karya ilmiah kita memiliki batasan permasalahan. Selanjutnya, bahasa baku. Nah, tentu dalam penulis karya ilmiah harus menggunakan bahasa standar atau bahasa baku. Dalam bahasa Indonesia misalnya kita harus menggunakan PUBI atau KBBI. Kemudian yang terakhir adalah penulisan sesuai dengan aturan standar nasional ataupun internasional. Nah, biasanya ini terfokus kepada penulisan notasi ilmiah ataupun bagaimana mengambil rujukan, membuat body note, membuat footnote, dan membuat referensi atau bibliografi di akhir babnya. Nah, kita harus mengikuti standar nasional atau standar internasional yang sudah ada. Kemudian kita lanjutkan kepada tujuan. Tujuan dari belajar karya ilmiah, menulis karya ilmiah, yang pertama adalah wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian. Yang kedua, menumbuhkan berpikir ilmiah. Ketiga, sebagai wahana transformasi pengetahuan. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah. Yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Keenam, memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah. Serta ketujuh, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian. Kemudian kita masuk kepada fungsi dari penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah sebagai rujukan atau referensi dalam persiapan karya tulis atau kegiatan ilmiah seperti seminar, melakukan penelitian, dan diskusi panel. Kemudian yang kedua adalah fungsi edukatif. Maksudnya sebagai sarana pendidikan yang dapat meningkatkan wawasan seseorang dalam berbagai bidang ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, karya ilmiah juga berfungsi menyebarluaskan perkembangan bidang ilmu kepada masyarakat luas atau kelompok tertentu yang terkait. Sudah pasti bahwa sebuah karya ilmiah akan bisa menjadi rujukan atau referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Kemudian
bagi penulis sebuah karya ilmiah pastinya akan menambah wawasannya dalam suatu ilmu tertentu ketika ia menulis dan meneliti tentang suatu pokok persoalan. Dan ketika sudah diteliti dan diketahui hasilnya, maka karya ilmiah yang diterbitkan sudah tentu bisa menjadi wahana untuk menyebar luaskan ilmu yang didapatkan tersebut. Kemudian kita lihat manfaat karya ilmiah bagi penulis. Yang pertama, untuk melatih dan mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Nah, karena untuk menulis sebuah karya ilmiah, tentunya penulis harus membaca banyak referensi dan mengambil kesimpulan. Jadi dengan itu, penulis akan semakin baik dalam memahami suatu bacaan. Selanjutnya, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber dan mengenal kegiatan kepustakaan. Nah, itu tadi ya. Kemudian selanjutnya, meningkatkan pengorganisasian fakta dan data secara jelas dan sistematis. Selanjutnya, memperoleh kepuasan intelektual dan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan sebagai bahan acuan dan penelitian pendahuluan. Nah, ini juga dalam menulis karya ilmiah, terlebih dari pada skripsi, tesis ataupun disertasi, akan ada studi pendahuluan yang menyatakan bahwa penelitian seperti ini sudah pernah dibahas sebelumnya atau sudah ada kemiripan topik bahasan di pembahasan atau penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian mengetahui dan memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah. Seterusnya, mengetahui dan memahami naskah ilmiah. Kemudian mengetahui, memahami dan menguasai tentang pengkajian. Kemudian kepustakaan untuk mengimplementasikan dalam penulisan karangan ilmiah. Maksudnya adalah mengetahui, memahami dan menguasai tentang pengkajian kepustakaan untuk mengimplementasikan dalam penulisan karangan ilmiah. Selanjutnya, untuk mengetahui, memahami dan menguasai tentang pembuatan laporan praktek kerja lapangan, skripsi, tesis, disertasi dan artikel jurnal ilmiah. Selanjutnya, mahasiswa mengetahui, memahami dan menguasai cara penyajian tabel, grafik, beserta petunjuk pembuatan tabel. Dan terakhir adalah untuk memahami dan menguasai pembuatan bibliografi atau daftar pustaka, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan reference. Juga untuk memahami bagaimana menulis summary atau ringkasan, abstrak atau intisari, dan glosari ataupun indeks. Selanjutnya, kita masuk kepada sikap penulis karya ilmiah. Yang pertama, sikap yang harus dimiliki oleh seorang penulis karya ilmiah adalah sikap ingin tahu. Maka seorang peneliti ataupun seorang yang menulis karya ilmiah harus biasanya selalu bertanya-tanya tentang berbagai hal. Mengapa bisa demikian? Apa saja unsur-unsurnya? Bagaimana kalau diganti dengan komponen yang lain? Dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah sikap kritis. Nah, sikap kritis ini bisa dilihat dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik dengan jalan bertanya kepada siapa saja yang diperkirakan mengetahui masalah maupun dengan membaca sebelum menentukan pendapat untuk ditulis. Nah, sikap kritis ini memang harus dimiliki oleh
seorang penulis karya ilmiah, karena dia harus melihat fakta yang ada, baik dengan bertanya ataupun interview, dan juga dengan melakukan studi pustaka, yaitu dengan membaca penelitian atau teori-teori yang ada. Kemudian sikap selanjutnya adalah sikap terbuka. Nah, maksudnya dari sikap terbuka ini adalah penulis karya ilmiah harus bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi orang lain. Jadi jangan mentang-mentang dia mengatakan bahwa ini adalah baik. Ketika orang mengatakan, ada yang mengatakan tidak baik, maka kita langsung tidak mau mendengarkan orang tersebut. Nah, harusnya kita gali lebih dalam alasan kenapa orang tersebut menyatakan bahwa sesuatu itu tidak baik, sehingga kita bisa melihat benang merahnya atau menarik benang merahnya. Kemudian sikap selanjutnya adalah sikap objektif. Nah, seperti tadi, bahwa sikap objektif tersebut adalah sesuai apa adanya, sesuai dengan fakta yang ada, tidak dibarengi dengan perasaan pribadi. Kemudian sikap rela. Sikap rela biasanya ditunjukkan dengan mengutip dan menyatakan terima kasih atas karangan orang lain dengan menganggapnya sebagai karya yang orisinil milik pengarangnya. Nah, maksudnya di sini ketika kita mengambil sebuah teori atau sebuah ide ataupun gagasan dari tulisan orang lain, kita harus menyertakan sumbernya atau referensinya. Dan sikap selanjutnya adalah sikap berani. Berani mempertahankan kebenaran diwujudkan dengan membela fakta atas hasil penelitiannya. Jadi ketika kita mengatakan atau menyimpulkan sesuatu, kita harus berani memberikan penjelasan ataupun memberikan fakta bahwa apa yang kita simpulkan adalah sesuai dengan fakta yang ada dan sesuai dengan hasil penelitiannya. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap menjangkau ke depan. Dibuktikan dengan sikap futuristik, yaitu berpandangan jauh, mampu membuat hipotesis dan membuktikannya, dan bahkan mampu menyusun suatu teori baru. Nah, sudah tidak asing lagi bahwa dalam menulis karya ilmiah seperti skripsi ataupun tesis, kita memiliki hipotesis atau subbab hipotesis yang akan kita buktikan dalam penelitian tersebut. Nah, inilah sikap penulis yang harus diketahui atau yang harus dimiliki dalam menulis karya ilmiah. Nah, bagaimana dengan bahasa karya ilmiah? Nah, dalam menulis karya ilmiah, penulis harus menghindari pernyataan yang bersikap atau yang bersifat absolut. Wah, ini pasti terjadi. Nah, ini pasti benar. Itu tidak baik dalam menulis karya ilmiah. Jadi, hindari pernyataan yang bersifat absolut atau kepastian atau tidak mungkin tidak. Nah, karena biasanya sebuah teori akan ada antitesis atau sebuah penolakan atau argumentasi yang ditemukan di kemudian hari nanti. Jadi tidak ada yang absolut dalam hasil penelitian. Kemudian hindari pernyataan yang bersifat ragu-ragu. Nah, ini seperti mungkin atau barangkali. Nah, kalau sudah dikatakan mungkin atau barangkali, berarti sudah jelas bahwa penulis sendiri sudah tidak yakin dengan apa yang ia temukan.
Kemudian, hindari istilah asing yang telah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi, gunakan bahasa serapan ketimbang menggunakan bahasa asing itu tersebut, bahasa asing sendiri. Kalau memang sudah ada penyerapan dari bahasa tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, gunakan kalimat yang pendek, efektif, dan jelas dan mudah dipahami. Nah, jangan bertele-tele intinya. Kemudian hindari kalimat yang tidak efektif. Nah, sama. Menggunakan bahasa baku. Nah, penggunaan bahasa baku ini wajib dalam penulisan karya ilmiah. Dan bagaimana melihat bahasa baku dan tidak, kita bisa melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kemudian perhatikan penulisan kata secara benar. Untuk memperjelas pembaca dalam memahami tulisan kita, sebaiknya kita gunakan kalimat yang baik dan tidak rancu. Karena ketika kalimat tersebut rancu, maka akan terjadi multitafsir atau ketidakpahaman atau kesalahpahaman bagi pembaca. Selanjutnya, kita membahas tentang karya ilmiah populer. Apa itu karya ilmiah populer? Karya ilmiah populer adalah karya ilmiah yang berisi pembicaraan tentang ilmu pengetahuan dengan teknik penulisan dan penyajian yang sederhana mengenai hal-hal kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya, yang pertama adalah judul karangan ilmiah harus informatif. Nah, kenapa? Supaya mudah ditangkap maksudnya dan cepat menimbulkan imajinasi dalam pikiran pembacanya. Kemudian yang kedua, disajikan secara objektif dan mendalam, juga referensial, deskriptif, dan argumentatif. Jadi ada referensinya, kemudian dijabarkan, dan kemudian diberikan argumentasinya. Selanjutnya, disajikan dengan bahasa populer, yaitu bahasa yang akrab ataupun komunikatif bahasa lainnya, sehingga bisa membuat pembaca senang, tertarik, dan mudah memahami apa yang kita tulis. Kemudian, tidak memancing pernyataan-pernyataan yang bernada meragukan. Selanjutnya, penyajian fakta objektif sering disertai oleh penyajian sejarah kerja ilmuwan penemunya untuk deskripsi fakta proses pengamatan secara sederhana. Dan selanjutnya, penjelasan tentang suatu masalah didramatisasikan melalui suatu cerita. Metode penjelasan biasanya tidak langsung, terutama dengan karangan yang bukan tentang pengetahuan alam. Nah, di sini karya ilmiah populer ini lebih mengedepankan emosi atau menarik emosi para pembacanya. Nah, bagaimana cara membuat pembaca tertarik atau terbawa ke dalam suasana yang ada di dalam penjelasan atau karya ilmiah kita. Dan selanjutnya, penulis senantiasa berusaha dengan sentuhan bahasanya agar pembaca seolah-olah melihat, merasa, dan mengalami sendiri situasi yang ditulis oleh penulis. Kemudian terakhir adalah 3 jenis penyajian karya ilmiah populer. Yang pertama, penyajian deskriptif yang hanya menggambarkan suatu pengetahuan sebagai kumpulan fakta sebagaimana adanya dan mengemukakan penemuan mutakhir di bidang keilmuan tertentu tanpa banyak penjelasan tentang jalannya proses atau riwayat atau terbelakang penemuan itu. Contoh, uraian berbagai jenis ikan di laut. Kemudian yang kedua,
adalah penyajian deskriptif, tetapi di sini disertai penjelasan tentang jalannya proses pembentukan, riwayat penemuan atau sejarah terjadinya hal, kemudian penjelasan tentang mengapa, dan penjelasan tentang bagaimana. Contohnya, tulisan tentang terbangnya ikan terbang. Dan terakhir adalah penyajian deskriptif, tetapi disertai penjelasan tentang jalannya proses pembentukan, riwayat penemuan, dan sejarah terjadinya hal, penjelasan tentang mengapa, dan penjelasan tentang bagaimana, ditambah masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Contohnya, uraian tentang terbangnya ikan terbang, ditambah dengan masalah pelestarian mereka di laut yang makin lama makin tercemar oleh limbah industri kimia dan bagaimana cara pemecahannya. Nah, berarti ada yang bersifat deskriptif saja dengan mengumpulkan fakta yang sebenarnya yang ada, kemudian juga deskriptif tetapi disertai dengan penjelasan tentang jalannya proses pembentukannya, dan terakhir deskriptif tetapi disertai dengan penjelasan tentang jalannya proses pembentukan, riwayat penemuan dan sejarah terjadinya hal, kemudian penjelasan tentang mengapa dan penjelasan tentang bagaimana, ditambah masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Nah, demikian yang bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.